salah paham antara lemak dan sel lemak ya. Ini sesuatu yang lucu ya untuk dibahas, tapi teman-teman perlu tahu ada perbedaan antara makanan berlemak dan sel lemak. Selama ini kan yang beredar di luar sana bahwa jika kita mengkonsumsi makanan berlemak, tubuh kita akan gemuk ya. Makanan berlemak, tubuh kita akan berlemak juga gitu ya. Nah sebenarnya tidak. Lemak yang ada pada tubuh kita, atau lebih spesifiknya adalah sel lemak ya, itu terisi ketika karbohidrat yang kita konsumsi yang dipecah menjadi gula itu dalam jumlah berlebih ya. Jadi kebutuhan kita per harinya berapa, tapi ternyata kita mengkonsumsinya banyak banget ya. Nah itu akan disimpan dalam sel lemak. Jadi sel lemak dalam tubuh kita bukan dari lemak yang kita makan, tapi dari karbohidrat yang berlebih ya, numpuk lagi, akhirnya si otot tidak bisa menampung. Nah si insulin akan membawa dia ke sel lemak. Jadi kalau hewan menyimpan cadangan makanannya di ekornya, kalau tumbuhan menyimpan cadangan makanan di akarnya, nah manusia menyimpan cadangan makanan di sel lemaknya. Jadi makanan yang terlalu banyak kita simpan sebagai cadangan makanan ya. Salah paham ya ketika makanan berlemak menyebabkan kita menjadi gemuk dan berlemak, itu sama sekali salah, karena pada kenyataannya lemak yang kita makan itu adalah sumber energi buat kita ya. Selama range-nya tidak melebihi, itu bakal menjadi energi yang baik buat kita ya. Jangan menyamakan antara makanan berlemak dan sel lemak dalam tubuh ya. Sel lemak dalam tubuh terjadinya prosesnya seperti tadi ya, dari asupan karbo yang berlebihan. Karena memang tantangan di Indonesia ini adalah makanan dengan karbohidrat tinggi ya, makanan berkarbohidrat tinggi yang ditemani dengan karbo juga ya, kayak nasi putih pakai mie gitu ya, terus kentang pakai mie, atau kentang pakai nasi, itu karbo sama karbo juga. Akhirnya nanti adalah yang terjadi adalah penumpukan sel lemak masuk ke cadangan makanan kita. Nah bagaimana cara menghindari agar tubuh kita tidak berlemak ya? Tentunya bukan menghindari makanan berlemak tadi ya. Nah bagaimana cara mengakalinya adalah dengan mengukur kemampuan tubuh kita dalam membakar kalori ya. Itu setiap orangnya beda-beda. Nah batasi saja untuk makanan yang karbohidratnya tinggi. Yang kedua, atur jendela makan agar tidak seharian kita mengkonsumsi karbo. Misalkan pagi nih ya bubur ayam gitu ya, siangnya mie ayam, terus nanti menjelang sore kentang goreng gitu ya, malam kue tiaw. Nah usahakan tidak seperti itu, tapi kalau bisa karbonya terbagi hanya di 1 atau 2 pos saja. Sisanya antara kalau mau di lemak boleh, tapi fokus ke protein dan serat itu akan lebih baik ya. Jangan mencampur adukan sumber makanan yang jenisnya berbeda, tapi ternyata nutrisinya karbo juga gitu dua-duanya. Nah kalau mau kombinasikan antara karbo, protein dan serat ya. Ini mungkin dasar sekali ya antara karbo, protein dan serat ini, tapi pada kenyataannya banyak dari kita yang masih sulit melakukan itu gitu ya. Nah cara mengakali yang lain adalah jangan menyandingkan antara dalam satu porsi ya, jangan menyandingkan antara lemak dan karbo. Nah bisa diakali dengan misalkan di meal 1 kita mengkonsumsi lemak dan protein, meal 2 nya karbo dan protein tambah serat lebih baik, meal ketiganya mungkin hanya protein dan serat saja. Jadi karbonya hanya 1 kali, lemaknya hanya 1 kali, sedangkan untuk serat dan protein usahakan ada di setiap meal kita gitu ya.